Technical View Pound Sterling 4 Agustus 2020 per jam 11 lewat 47 menit waktu Indonesia bagian Barat, high 1.3086 dan low 1.3064. Running price adalah 1.3078. Oke, seperti apa yang terjadi kemarin, sebetulnya dia terjadi swing low terlebih dahulu. Shooting Star sempat memberikan keyakinan, keharapan. Tapi lihat ya, tailnya tertahan di area low 1.3002 dan itu adalah area support di area abu-abu, di mana kita memperkirakan itu mungkin akan berada di kisaran 1.2950 ataupun 1.2990. Sedikit saja ya, sedikit berada di atas, tapi kita nyatakan itu completely good ya. Dan juga kemarin kita sempat menganjurkan untuk melakukan buy di kisaran 1.2990 ataupun 1.3002. Ya, kalau Anda lihat di grafik 4 persis di area trendline ini. Ya, trendline merah, Anda silakan cek di videonya outlook untuk pound sterling di hari kemarin 3 Agustus. Ada penurunan lalu 1.3002, lalu kemudian dia terpantul ya, rebound, dan TP pertama kita berhasil di area 1.3060. Jadi untuk hari ini pun kalau misalkan dilihat potensi candlenya sebetulnya ini juga payung ya. Ini adalah hanging man ya. Tapi kita lihat ya, shooting star lalu dilawan dengan hanging man. Ini yang sebetulnya bisa saja terjadi di gold. Kalau misalkan ada kondisi untuk terjadi penurunan ternyata dia gagal, maka ini kemungkinan bisa saja kembali rebound ataupun rally. Nah, ini yang terjadi di pound sterling. Kemarin shooting star harusnya menekan, tapi ternyata real body kemarin berhasil ditutup dengan area rebound. Jadi harap berhati-hati, untuk hari ini kemungkinan potensi kenaikan bisa kembali terjadi. Sementara untuk grafik dari data fundamental ekonomi kalender sore ini cenderung relatif sepi data ekonomi, bukan berarti tidak ada sentimen pasar ya. Itu yang harus diperhatikan, apalagi di hari Kamis kita akan menantikan BOE minutes ataupun BOE decision. Ya, biasanya akan direspon terlebih dulu atau kita sebutnya dengan market discount. Nah, di grafik keempat kita kembali area trendline. Saya tetap masih menggunakan ini patokannya ya. Jadi kemungkinan juga dibantu dengan Fibonacci retracement yang ternyata area 23.6% berada di 1.3045. Dan kalau demikian berarti saya asumsikan kalaupun ada penurunan pullback, saya rasa berhimpitan dengan area 23.6% ini akan menjadi area support yang relatif kuat. Jadi silakan lakukan buy on dip di kisaran 1.3045 ataupun 1.3060. Ya, dengan target pertama adalah 1.3105 dan target kedua berada di 1.3160. Stop loss silakan antisipasi di area 1.2980 in case ini terjadi penembusan dan dia akan cenderung relatif menguji area trendline berikutnya di area trendline biru. Selalu gunakan stop loss dan risk management sesuai dengan equity dan strategi trading Anda. Irfan untuk Agrodana. Technical View Euro USD 4 Agustus 2020 11.50 waktu Indonesia bagian Barat, areal high 1.1771 dan low 1.1750. Sementara running price berada di 1.1771, berada di areal tertinggi teman-teman, dengan range yang cukup tipis 21 poin saja. Kita akan lihat potensi pergerakan selanjutnya. Nah, akhirnya kemarin bearish engulfing betul-betul menjadi areal tekanan. Oke, kita lihat ya untuk euro sendiri. Bearish engulfing kemarin ternyata memang relatif tertahan sedikit ya. Kemarin juga dia lalu kemudian tertekan 1.1694 lalu kemudian rebound. Namun pullbacknya Anda bisa lihat di sini ditutup di 1.1760. Khusus untuk euro USD saya pindahkan titik ini menjadi titik ini ya. Fibonacci retracement-nya saya pindahkan karena dia menjadi area yang paling tinggi untuk sementara waktu di 1.1906. Sementara target area utama dari cup and handle, ini adalah cup, ini adalah handle, adalah 1.200. Jadi sebetulnya secara keseluruhan dia sudah mendekati area target utama kita, berarti bisa diasumsikan selesai atau untuk sementara selesai dan akhirnya terjadi terkoreksi. Kalau kita lihat dengan potensi dari bearish engulfing lalu ditemani dengan bearish candle seperti demikian, meskipun ini hanging man, saya rasa masih bisa untuk mengalami penurunan juga, walaupun kemungkinan relatif terbatas. Ingat, 50% target dari KP handle adalah 1.1640, jadi kemungkinan masih membuka peluang untuk terjadi koreksi sampai area tersebut. Minimum 1.1657 atau 1.1660 ya. Kita akan lihat potensi pergerakannya bagaimana dengan kondisi yang ada di grafik keempat. Cukup menarik. Kalau Anda lihat di sini, saya zoom seperti demikian. Apa yang Anda bayangkan? Oke, kalau misalkan Anda
mungkin agak sedikit rumit dengan apa yang terjadi dengan Fibonacci Fan ini. Sebetulnya ini membantu ya. Area kenaikan mungkin akan tertahan di 1.1848, area penurunan kemungkinan akan tertahan pertama di 1.1742, kedua adalah 1.1660. Lalu kemudian kita memiliki area trendline merah itu berada di kisaran 1.1682. So, dikarenakan area-area tersebut sudah menunjukkan area resisten dan juga support kita untuk hari ini, tapi juga jangan lupakan pola. Grafik ini membentuk suatu pola yang cukup menarik di mana area di bagian kiri, lalu kemudian bagian kanan, ya, sementara bagian bawah itu cenderung relatif sama. Jadi saya asumsikan ini menjadi support kuat, berarti ini adalah neckline, karena kemarin kita berhasil dia terpantul terlebih dulu. Tapi kenaikan untuk kali ini saya rasa masih akan tertahan di area biru tersebut, yang mana kalau kita tarik ke kiri, itu sejajar dengan bagian kiri ini. Ini adalah area tertinggi yang sempat tercapai di tanggal 27 Juli yang lalu adalah 1.1776. Jadi kita memiliki area resisten 1.1776 ataupun 1.1780. Itu saya rasa kalau ini menonjol sendirian, berarti ini adalah bagian head, ini adalah bagian left shoulder, dan ini adalah potential right shoulder. Kalau sampai misalkan right shoulder tersebut tidak berhasil melewati ataupun menyamai sejajar dengan bagian head ini, maka kita asumsikan ini pola head and shoulder masih bisa terjadi. Jadi kemungkinan potensinya saya rasa areal dia akan naik, lalu kemudian tertahan, dia akan turun, tembus areal neckline ini yang abu-abu, kemudian dia tertahan sedikit di areal merah, kemudian rebound sedikit sebagai pullback, dan akhirnya dia tembus ke bawah hingga menyentuh areal 1.1595. Ya. So, strategi untuk kali ini saya akan manfaatkan untuk kemungkinan potensial head and shoulder untuk Euro USD di grafik keempat. Meskipun mungkin saja ini akan fail, tapi kurang lebih kita lakukan sell on pullback di area kisaran 1.1770 sampai 1.1783 dengan area target pertama 1.1720 dan target kedua adalah 1.1660. Stop loss silakan gunakan di area 1.1840 dan perhatikan catatannya adalah Anda pun bisa melakukan sell on breakout area neckline ini. Ini adalah di 1.1704, jadi silakan follow sell kalau misalkan ini tembus. Tentunya target dan stop loss silakan Anda sesuaikan dengan keadaan dan juga potensi pasar. Ya. Selalu gunakan stop loss dan risk management sesuai dengan equity dan strategi trading Anda. Irfan untuk Agrodana.